Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi, pemirsa ngaji online yang diselenggarakan oleh Religion Club atau klub agama yang secara rutin akan ditayangkan setiap hari Minggu di channel YouTube MAN 2 Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab atau membahas satu pertanyaan yang cukup menggelitik atau istilahnya menampar. Saya yakin pertanyaan ini pasti pernah menjadi pertanyaan dari setiap manusia, yaitu berkaitan dengan hidup ini keras apa kita yang lemah. Nah, berbicara mengenai hidup itu kita harus mengetahui dulu bagaimana hakikat dari kehidupan itu sendiri. Hakikat dari kehidupan itu sendiri. Kalau kita berbicara hidup ini keras, apa kita yang lemah? Nah, kita lihat dulu potret dari contoh kehidupan yang dialami oleh beliau Rasulullah SAW. Bagaimana kita sering mempelajari atau mengkaji sejarah-sejarah beliau, kisah-kisah perjuangan beliau. Seumpama kita itu sering mengeluh bahwa hidup ini keras, hidup kita itu yang nasib kita yang malang atau bagaimana, pasti Rasulullah di sana akan berbalik tanya kepada kita, istilahnya lebih kerasan mana hidupmu sama hidupku? Bukannya kamu ketika masih kecil ditemani oleh ayah ibumu, bagaimana denganku, kan gitu. Rasulullah pasti akan bertanya balik gitu kepada kita. Nah, potret kehidupan bagaimana yang notabene Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Rasulullah yang adalah kekasihnya Allah, ya. Dalam tanda kutip yang harus digarisbawahi itu, Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Itu saja masih diberikan cobaan ujian hidup yang sebegitu kerasnya. Nah, masa kita saja yang sebagai umatnya yang tidak mengalami perjuangan hidup yang sekeras Rasulullah mengeluh, kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga secara etika, secara adab kurang pas lah ketika kita menyebut hidup ini keras. Karena secara hakikat kehidupan kita ini sudah termasuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Saya teringat oleh dawuhnya Ki Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Beliau pernah mendawuhkan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini itu Allah masih menerapkan dua sifatnya, yang sifat dua asma-asmanya. Kalau kita hafal Asmaul Husna itu kan ada 99 yang sering kita baca di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Allah masih menerapkan dua sifat itu, dua asma itu di dalam kehidupan ini. Allah belum memfungsikan, belum menerapkan sifat-sifat yang lain, asma-asma yang lain seperti Allah yang Maha membalas. Nah, coba kita bayangkan kalau itu diterapkan di kehidupan. Mungkin para koruptor di luar sana yang menandatangani penyelewengan dana secara langsung dibalas sama Allah, tiba-tiba tangannya diambil yang buat tanda tangan, kan gitu. Jadi hakikatnya semua kehidupan yang kita alami ini itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, bentuk Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Apa buktinya? Nah, kita sering melakukan perbuatan dosa, kita sering maksiat, kita sering melalaikan Allah, tapi Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah masih memberikan nikmat. Kita bisa melihat, bisa menikmati pemandangan alam yang indah ya. Terus lidah kita masih difungsikan untuk bisa merasakan enaknya makanan kan. Padahal seumpama dihitung berapa banyak jumlah kelalaian yang telah kita lakukan, melalaikan Allah. Dan Allah tidak pernah meminta
tuntutan atau bayaran ya, tagihan, misalkan 1 hari atau 1 bulan berapa kali kita bernafas terus Allah nagih ini tagihanmu, kan enggak. Jadi di satu sisi ketika kita mengeluh hidup ini kok keras, itu ada jawabannya. Potret kehidupannya Rasulullah yang lebih keras daripada kita, yang lebih dahsyat ujiannya daripada kita. Kita tidak ada apa-apanya, satu jentik pun itu kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding bagaimana perjuangan kehidupan Rasulullah dan kehidupan kita. Kita tinggal menikmati Islamnya, kita tinggal belajar mendalami nilai-nilai Islam, ya, akidah, memperkuat akidah Islam, terus mempelajari ilmu-ilmu keagamaan Islam dan sebagainya. Kita tinggal itu saja loh, berat. Padahal Rasulullah mendakwahkan Islam mulai dari nol, kan gitu. Nah, di sisi lain juga ketika kita mengatakan bahwa hidup ini keras, secara adab juga tidak baik, wong. Hidup ini begitu indahnya kok dikatakan keras. Kenapa kita menyebut keras? Mungkin kekurang cerdasan kita memaknai atau memahami atau menafsirkan bahwa semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, itu kekurang kecerdasan kita memahami kehidupan sehingga kita dengan terburu-buru menyebut bahwa hidup ini keras. Padahal enggak. Loh, apa yang keras? Semuanya sudah disediakan sama Allah, kita tinggal hidup saja kok. Kan gitu ya. Jadi itu jawabannya bahwa hidup ini keras atau enggaknya tergantung bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan sikap positif atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus apa kita yang lemah? Nah, ini kalau dari saya juga memandang dua sisi juga ini. Di satu sisi dari sisi tasawuf kita harus merasa bahwa diri kita itu manusia yang paling lemah, kan gitu. Kita harus senantiasa memakai prinsip la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas titahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Berarti kan kita sama sekali tidak punya kekuatan, maka itu definisi dari lemah. Di dalam term tasawuf pun kita juga dianjurkan untuk selalu merasa paling hina, kan ya, merasa paling dolim, merasa paling lemah, tidak bisa apa-apa, kan gitu. Itu. Tapi di sisi yang lain juga tidak boleh kita merasa lemah, minder, ya. Jadi kita merasa lemah itu di hadapan Allah. Tapi jangan sampai kita merasa lemah di hadapan manusia. Kalau kita sampai merasa lemah di hadapan manusia, ya diinjak-injak kita. Ya, kita ditindas dan sebagainya. Kita harus kuat, harus berdikari, ya, berdiri dengan kaki sendiri, harus mandiri, harus punya pemikiran yang tajam, harus punya prinsip kehidupan yang tangguh. Tapi ketika kita berhadapan sama Allah, kita harus merasa lemah. Karena sesungguhnya kekuatan yang kita miliki, apapun yang kita miliki dalam kehidupan adalah titipannya Allah. Itu semuanya miliknya Allah. Semoga yang singkat, pembahasan saya yang singkat mengenai hidup ini yang keras, apa kita yang lemah ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk kalian semua. Tidak ada jawaban pasti, karena kehidupan ini adalah perjalanan. Kehidupan ini adalah perjalanan. Kita tidak bisa menghakimi perjalanan seseorang yang belum nyampe kepada garis finishnya. Itu ya. Jadi hidup ini keras, apa kita yang lemah, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kita yang bisa jawab hanya kita sendiri. Saya tadi hanya memberikan pandangan dari sudut pandang saya bahwa ketika kita di satu posisi kita mengeluh, hidup kita keras, nasib kita yang malang atau perjuangan kita yang berat, ingat, Rasulullah yang kekasihnya Allah lebih berat. Kamu siapa? Kekasihnya Allah belum tentu, ya. Mencintai Allah belum bisa. Kok sudah mengeluhkan hidup keras? Nah, kalau lomba-lomba hidup keras ya otomatis menang Rasulullah, kan ya. Itu. Kita tinggal menikmati hasil perjuangan beliau mendakwahkan Islam. Terus apa kita yang lemah? Ya, kita lemah di hadapan Allah. Tapi kita juga harus berdikari di hadapan manusia. Kita harus punya prinsip yang kuat di hadapan manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.